Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasbullah di channel Politik Lain. Channel yang kemudian mencoba untuk mengangkat, mengupas, mengulas, membahas, memberikan argumentasi atau pendapat dan juga mungkin solusi berkenaan dengan hal-hal yang menjadi bahan perbincangan warganet yang semuanya tidak jauh-jauh daripada persoalan politik, karena memang channel ini adalah channel Politik Lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin pulang kampung lagi ya. Jadi di channel ini ada membahas politik, soal politik global, bisa juga politik nasional dan juga politik lokal, karena memang saya juga perlu untuk memberikan respon concern terhadap persoalan-persoalan politik atau dinamika-dinamika politik di Kabupaten Lembata yang menjadi asal daerah saya ya. Jadi saya ini asal dari Kabupaten Lembata, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi teman-teman yang bukan orang Lembata, biar kenal tentang Kabupaten Lembata, dan bahkan mungkin silakan berkunjung ke sana karena banyak tempat indah yang perlu Anda kunjungi di Kabupaten Lembata ya. Ya, pada kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan argumentasi atau sekedar juga meluruskan berkenaan dengan adanya pemberitaan di media massa, baik media online itu, berkenaan dengan pernyataan Bapak Melki Lakalena ya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, dalam sebuah rapat koordinasi kalau tak salah di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Ia membuang pernyataan, bagi saya ini membuang umpan ya, bahwa pada pilkada di 2024 nanti Kabupaten Lembata Partai Golkar akan mengusung calon tunggal ya. Jadi Kabupaten Lembata nanti Partai Golkar akan mengisi calon tunggal. Calonnya itu bernama Yohanes de Rosari, atau publik Lembata mengenalnya dengan Huat. Nah, pernyataan ini kemudian muncul, di blow up oleh media, lalu kemudian menjadi bahan perbincangan warganet. Saya ingin menanggapi dua hal tentang pernyataan Melki Lakalena ini. Yang pertama, bagi saya Partai Golkar melalui Melki Lakalena telah memainkan komunikasi politik publik yang sangat cerdas. Mengapa? Saya membaca bahwa Partai Golkar Nusa Tenggara Timur ingin membuang umpan untuk melihat respon publik terhadap Bapak Yohanes de Rosari. Ya. Bapak Melki atau Partai Golkar ingin membuang umpan itu. Responnya bisa, pertama, responnya itu berkenaan dengan elektabilitas ya. Bagaimana publik melihat Yohanes de Rosari itu. Bagi respon pendukung mungkin bagi Partai Golkar biasa-biasa saja. Tapi yang ingin dicari oleh Partai Golkar adalah mereka ingin melihat respon daripada orang-orang yang nantinya tidak memilih Huat, ataupun nantinya menjadi lawan politik daripada kontestasi politik di Lembata nanti. Ya, jadi Partai Golkar ingin membuang umpan kemudian membaca itu. Apa? Bukan hanya sekedar mencari dukungan, tapi mereka ingin mengetahui bagaimana respon lawan politik. Isu-isu apa yang kemudian akan digunakan, atau senjata apa yang digunakan nanti jika Kuat benar-benar jadi calon. Nah, senjata itu mereka ingin mengetahui dari sekarang agar nanti bisa dijawab. Agar nanti bisa dijawab dengan pernyataan, bisa juga dijawab dengan strategi. Nah, itu yang saya baca daripada pernyataan menurut saya sangat dini dari Melki Lakalena atau pimpinan Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, tetapi punya kecerdasan yang luar biasa untuk melihat respon itu. Dan akhirnya kita bisa membaca, melihat ada yang mendukung, bahkan semakin memperkuat karena mereka sudah sangat mendukung selama ini, mungkin punya kedekatan. Ada juga yang mungkin tidak mendukung, akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan itu yang kemudian bisa menjadi bekal bagi Partai Golkar untuk nanti mereka bisa membalas senjata atau isu apa yang kemudian menjawab terhadap senjata-senjata yang nanti akan dilemparkan kepada Yohanes de Rosari. Jadi itu ya, jadi sebuah kecerdasan luar biasa itu. Dan yang saya baca, ketika pemberitaan ini muncul, maka senjata itu tidak jauh-jauh dari
apa yang saya amati sebelum-sebelumnya. Bahkan video-video saya sebelumnya, salah satu video saya kalau tidak salah setahun yang lalu itu saya sudah angkat ini. Apa senjata yang mereka digunakan untuk menyerang Ikhwan, yakni narasi soal pribumi non pribumi. Itu yang pertama. Yang kedua, narasi soal ABC. Dan tadi saya membaca percakapan di media sosial, ada muncul lagi satu, yakni jangan jatuh di lubang yang sama. Artinya saya melihat lawan politik daripada Khawat ini tidak punya senjata lain selain 3 senjata ini yang ingin dibangun di tengah-tengah masyarakat untuk menjegal Khawat, misalnya untuk mengalahkan Khawat. Jadi tidak ada senjata lain, dan senjata ini menurut saya senjata yang tidak layak digunakan dalam kontestasi demokrasi. Nah, jadi yang diinginkan Golkar itu bagaimana melihat senjata apa yang akan digunakan untuk menyerang, tetapi senjata yang diserang itu senjata yang tidak layak dipakai, dan itu mudah sekali untuk untuk dipatahkan, itu untuk dilawan ya. Jadi saya melihat Partai Golkar ingin membuang umpan, dan responnya itu tidak jauh-jauh beda dengan isu-isu atau senjata-senjata yang selama ini digunakan yang akan nanti diserang untuk Khawat. Nah, itu ya menurut saya salah satu kecerdasan Partai Golkar dalam membangun komunikasi politik publik ya. Jadi dia sudah membangun itu agar melihat respon. Dalam konteks internal mungkin mereka ingin tahu elektabilitas Khawat juga, tapi Partai Golkar pasti membaca bagaimana Khawat adalah salah satu tokoh yang kemudian mungkin sangat dijagokan oleh masyarakat Lembata. Lalu mereka mencoba untuk membangun narasi, membuang pernyataan untuk melihat respon dari publik atau lawan politik. Kira-kira senjata apa yang akan dilemparkan oleh Khawat yang itu nanti bisa ditangkis ya. Nah, itulah mengapa Khawat Golkar secara dini melebarkan pernyataan itu, karena dan pernyataan itu muncul bahkan banyak publik yang sudah dalam percakapan itu seolah-olah itu sudah final, padahal itu belum itu. Makanya saya bilang itu adalah dalam dunia tinju itu ada jab-jab ringan, itu pukulan-pukulan ringan untuk mengetahui di mana kelemahan lawan itu ya, dari mana lawan akan menyerang. Karena dalam mekanisme partai dimanapun termasuk Partai Golkar itu untuk mengusung salah satu harus melalui mekanisme di dalam partai ya, ada pengesahan SK dan lain sebagainya, bukan hanya pernyataan kosong. Tapi itu suatu yang sangat cerdas bagi saya yang dimainkan oleh Partai Golkar. Nah, yang kedua saya ingin membahas soal ketika Khawat jadi calon atau dibuat pernyataan oleh Melki untuk jadi calon tunggal, muncul respon negatif. Bagi yang tidak mendukung, bagi yang mendukung, bagi saya tidak perlu saya tanggapi, tapi saya ingin menanggapi respon itu. Yang ya seperti saya katakan sebelumnya tadi, bahwa serangannya itu akhirnya hanya pada soal pribumi non pribumi, soal ABC, soal jatuh pada lubang yang sama. Jadi saya katakan bahwa tolonglah publik Lembata, mari kita membangun demokrasi yang beradab dan peradaban ya, membangun peradaban demokrasi yang bagus, yang elok, yang sekiranya itu bisa nantinya menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik. Jadi percakapan kita di media sosial, di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan siapa-siapa yang menjadi calon nanti adalah percakapan soal ide dan gagasan, soal apa yang dia akan lakukan ya. Akan supaya apa? Agar masyarakat itu diberikan kecerdasan politik agar meminimalisir pilihan-pilihan pragmatis ya. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lembata yang hari ini mungkin berada di tengah-tengah masyarakat Lembata. Silakan turun. Kalau memang tidak suka Khawat, bawa apa yang sebenarnya yang tidak disukai dari Khawat itu, ya kan? Bukan tidak suka dari asal usulnya, itu bukan itu. Karena isu ABC itu isu usang, apalagi pribumi non pribumi ya. Pribumi non pribumi itu terminologi kolonialisme yang waktu itu digunakan oleh Belanda untuk membagi warga negara, khususnya dalam kepemilikan tanah. Misalnya kalau Anda membaca sejarah undang-undang pokok agraria itu muncul ada Asia Timur Raya, pribumi dan lain sebagainya. Dan itu hari ini sudah tidak lagi, karena bangsa ini punya kesamaan nasib saat perjuangan dulu sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.
penjajah itu datang dan kemudian dilawan oleh suku bangsa masing-masing. Lalu karena punya kesamaan nasib, maka kita mendeklarasikan diri, berikrar untuk menjadi satu bangsa untuk melawan penjajahan. Di mana di dalam bangsa itu ada bangsa China, ada bangsa Arab, bangsa Melayu dan lain sebagainya, ada suku Sunda, Jawa dan lain sebagainya. Semuanya menjadi satu, yaitu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Maka Hoat walaupun memiliki latar belakang China juga memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Atau dalam konteks penelitiannya salah satu dosen di Universitas Brawijaya itu Sobari kalau tidak salah, yang mengatakan all eligible citizen have a right to vote and to be voted. Setiap orang, semua orang warga negara yang punya hak pilih, yang memenuhi persyaratan, punya hak untuk memilih dan dipilih, punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Ya, jadi Hoat itu adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Kita tidak boleh melarang haknya itu dengan cara narasi-narasi dia Cina dan lain sebagainya. Itu politik, membangun politik, peradaban politik yang sangat tidak elok untuk ditonton, untuk diperbincangkan di media sosial, khususnya di tengah-tengah masyarakat Lembata. Apalagi kita sedang dalam konsep transisi, bukan saja membangun sistem tetapi juga membangun pikiran, ya. Jadi demokrasi dalam konteks transisi itu yang hari ini kita kenal dengan transisi demokrasi, bukan sekedar membangun sistem tetapi juga membangun pikiran kita, ya. Jadi pikiran itu dibangun berdasarkan ide-ide dan gagasan-gagasan. Itu yang dikehendaki oleh demokrasi. Bukan untuk soal dia China, pribumi non pribumi. Bahkan itu ada jangan jatuh di lubang yang sama. Saya heran, ini pernyataan konyol ini. Saya kira apa kesalahan Hoat? Lubang apa yang kemudian telah menjerumuskan masyarakat Lembata yang dilakukan oleh Hoat terhadap masyarakat Lembata sehingga kita jangan jatuh yang sama? Narasi-narasi kotor, narasi bodong yang kemudian dipakai, yang kemudian itu menurut saya justru itu bisa masyarakat Lembata justru merasa empati terhadap Hoat. Jadi saya itu dulu pernah terjun langsung ke politik itu, menyerang lawan dengan sekuat tenaga mungkin. Dan justru ada psikologi masyarakat yang perlu kita pahami. Selama ketika Anda terlalu menyerang lawan, justru masyarakat justru merasa empati terhadap apa yang Anda serang itu, terhadap siapa yang Anda serang itu. Mereka malah tidak simpati dengan serangan Anda. Itu yang perlu Anda baca, dan itu pengalaman saya, dan perlu teman-teman saudara-saudara harus rubah itu. Terlalu menyerang juga tidak baik dalam konteks psikologi masyarakat. Karena kita bangsa ini punya rasa empati yang perlu dijaga. Selama walaupun orang itu berdosa tetapi Anda terus menyerangnya, maka orang akan empati terhadap terhadap orang yang berdosa itu. Termasuk ketika Anda menyerang Hoat dengan hal-hal yang tidak berdasar, yang kotor misalnya, yang gelap, hitam, kampanye hitam misalnya, itu justru membangun psikologi masyarakat, merasa empati, malah lebih banyak mendukungnya. Jadi mau saya, marilah kita membangun percakapan-percakapan yang itu percakapan berkenaan dengan membangun gagasan-gagasan calon Anda untuk diadukan, untuk didiskusikan di tengah-tengah masyarakat agar bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan juga membangun demokrasi yang berkualitas yang nantinya dampaknya terhadap pembangunan Kabupaten Lembata yang akan datang, ya. Jadi demokrasi itu membangun tidak hanya sekedar transisi demokrasi itu tidak hanya sekedar membangun transisi, tetapi membangun sistem, tapi juga membangun pola pikir kita dalam berdemokrasi, ya. Jadi itu yang perlu hadir di tengah-tengah masyarakat. Percakapan itu yang kemudian bisa kita berikan kepada publik untuk publik menilai which one, ya, calon yang mana yang kemudian layak untuk dipilih, sehingga pilihan masyarakat itu meminimalisir percakapan kita itu, membangun pikiran agar supaya meminimalisir apa yang disebut dengan pemilih-pemilih pragmatis, ya, referensi pemilihlah karena uang, karena asal usul dan sebagainya. Itu yang perlu kita bangun, gagasan-gagasan itu, bukan membangun soal dia Cina dan lain sebagainya. Padahal dia itu warga negara Indonesia loh. Mengapa kita terlalu dolim, kita menjudge dia sebagai Cina, adalah kemudian membuat narasi di tengah-tengah masyarakat sebagai ABC asal bukan Cina. Itu sangat buruk terhadap pembangunan peradaban demokratisasi di Kabupaten Lembata. Tapi saya menyadari bahwa
hal-hal demikian dalam konteks demokrasi, apalagi negara-negara berkembang, yang kemudian bagi saya demokrasi itu, apalagi yang liberal seperti kita ini, persyaratnya itu harus ekonominya mapan, juga pendidikannya juga tinggi, agar pilihan-pilihan referensi pemilih itu harus cerdas. Maka perlu kita membangun di balik keterbelakangan pendidikan, di balik lemahnya ekonomi kita yang sudah punya pendidikan dan juga punya ekonomi yang cukup, mari kita membangun narasi-narasi politik, pikiran-pikiran politik yang itu bisa memberikan kecerdasan politik kepada masyarakat untuk memiliki preferensi pilihan politik yang rasional, ya. Jadi bukan ABC, pribumi non pribumi, jatuh di lubang yang sama. Itu bukan narasi-narasi politik yang rasional. Itu menurut saya kotor, bahkan hati-hati bagi saya bisa berdampak pada, berimplikasi pada hukum. Anda bisa dijerat itu yang perlu Anda perhatikan, ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti insya Allah video-video berikutnya saya akan mencoba memberikan argumentasi atau pendapat atau gagasan berkenaan bagaimana membangun Kabupaten Lembata. Jadi dulu saya pernah ada kegiatan diskusi di Gedung Ankara kalau nggak salah, gedung apa itu yang ke arah bandara itu saya menawarkan bagaimana membangun Lembata dengan metode anatomi tubuh manusia. Dan itu saya sudah berkomunikasi dengan salah satu calon yang mungkin akan jadi calon Bupati Kabupaten Lembata nanti. Sudah saya komunikasikan, mudah-mudahan, dan saya tidak menutup kemungkinan dengan calon-calon lain. Bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana Lembata ke depan, bagaimana membangun, termasuk meningkatkan PAD, apa yang dilakukan. Saya sering mengatakan ke orang-orang, kita harus benar-benar harus fight, melakukan terobosan, inovasi, bagaimana agar kita tidak dalam pembangunan tidak sekedar mengemis dalam tanda kutip uang dari pusat, tapi bagaimana bisa mandiri, yaitu bagaimana meningkatkan PAD kita. Banyak sekali harus kita lakukan. Itulah yang perlu kita bangun dalam gagasan-gagasan kita terhadap calon-calon kita, agar supaya politik kita itu politik yang bermartabat, yang bisa membangun peradaban yang lebih baik untuk membangun Lembata ke depannya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.